seger, sedap, dan gurih tentunya. Ini dia sop iga kambing yang cara buatnya sangat simpel dan bisa dimakan untuk satu keluarga. Oke, assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan memasak sop iga kambing yang rasanya seger, sedap, dan gurih banget Bunda. Oke, kita akan langsung lihat cara bikinnya. Di sini bahan-bahannya sudah kita siapin semua. Di sini ada 1/4 iga kambing. Bisa juga diganti pakai iga sapi ya, Bun. Dan juga di sini kita udah siapin sayur pelengkapnya. Di sini ada wortel yang udah dikupas dan sudah dicuci. Ada 4 kentang yang udah dicuci juga. Di sini kita juga pakai tomat, daun seledri, dan daun bawang atau daun teropong. Untuk bumbunya kita juga udah siapin 5 siung bawang merah. Ini kecil-kecil ya Bun, kalau besar cukup 4 aja. Bawang putih 3 siung dan buah pala. Buah palanya cukup segini aja ya Bun, biar gak bau jamu. Di sini ada kaldu sapi, ada garam. Ini kita pakai garam yang halus. Ada juga MSG. MSG-nya buat yang gak suka MSG bisa di skip ya Bun. Kita juga pakai merica. Mericanya yang masih butiran begini, bisa juga pakai merica yang sudah halus. Di sini kita sudah siapin air rebusan. Air rebusan yang udah mendidih, bisa kita taruhin langsung iganya. Untuk iganya nggak perlu dicuci ya Bu. Nanti kalau kita udah rebus, keluar kotorannya sama buih-buihnya. Untuk airnya sendiri aku pakai 1,5 liter untuk merebusnya. Ini kita rebus sampai keluar buih-buih sama kotorannya, sampai mendidih ya Bun. Diusahain iganya itu kena air semua, jangan ditutup juga biar buihnya itu enggak tumpah-tumpah. Sambil nungguin iganya mendidih, kita bisa halusin bumbu-bumbunya. Kita pakai pala. Ini buah pala yang udah kering ya Bun. Kita pakai merica juga. Untuk mericanya bisa pakai merica yang udah halus, bubuk merica. Untuk mericanya perkiraannya 1 sendok teh aja. Buat bundanya yang suka pedas merica bisa ditambahin mericanya. Dan kita pakaiin bawang putih. Ini bawang putihnya kita pakai yang besar-besar, 3 biji aja. Ini bakal kita halusin. Kita potong menjadi 2 dulu biar ngehalusinnya itu enggak terlalu susah ya Bun. Untuk bawang merahnya cukup kita iris tipis aja. Bisa juga dihalusin bareng sama bawang putihnya, tapi kalau aku lebih suka bawang merahnya dirajang atau diiris tipis aja. Ada juga di resep lainnya bawang merahnya itu ikut dihalusin sama bumbu lainnya. Untuk resep aku yang kali ini bawang merahnya cukup dirajang aja. Dirajang semua. Dan ini kalau sudah dirajang semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut untuk menghaluskan bahan-bahan lainnya. Ini kita halusin, kita kasih garam 1 sendok teh. Kita kasih garam 1 sendok teh biar ngehalusinya itu lebih mudah ya Bun. Buat bundanya yang punya chopper, bisa banget dipakai choppernya. Untuk aku cukup pakai cobek. Ini kalau sudah halus bisa kita kumpulin. Kita sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa kita cek iganya yang kita rebus.
Kalau sudah mulai mengeluarkan busa atau buih seperti ini, bisa kita ambilin karena ini kotoran-kotorannya ya bun. Kita ambilin sampai bersih. Buat yang tanya kenapa ini buihnya semakin banyak, pas sebelum dimasak itu iganya udah aku balurin pakai baking soda atau soda kue, dan tujuannya untuk lebih mempercepat pas lagi ngerebus iganya itu biar lebih cepat empuknya. Jadi ini iganya udah terlihat benar-benar empuk. Itu tips juga ya bun, biar daging iganya itu enggak terlalu alot atau terlalu kenyal. Di sini kita sudah siapin teflon untuk menumis bumbu yang sudah kita halusin tadi ya bun. Ini bisa kita tambahin minyak sayur. Untuk minyak sayurnya sendiri bisa dikira-kirain ya bun, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Kira-kira 4-5 sendok makan. Kita bisa langsung menumis bawang merah yang udah kita rajang tipis-tipis. Seharusnya kita naruhin bawang merahnya pas lagi minyaknya sudah panas. Harusnya ya bun, tapi ini minyaknya belum panas, jadi kita tungguin sedikit. Kalau sekiranya minyaknya kurang bisa ditambahin lagi ya bun. Menurut aku ini kurang, jadi aku tambahin sedikit minyak lagi. Ini kita tumis sampai lebih layu atau setengah matang ya bun. Tujuan kita menumis bawang merahnya terlebih dahulu sebelum dikasih bumbu halus lainnya itu biar matangnya itu barengan ya bun. Karena ini pakai bawang merah yang cuma dirajang, jadi lebih tebal teksturnya. Kalau ini udah layu atau setengah matang, bisa kita tambahin bumbu yang udah kita halusin tadi. Jadi kita tungguin sampai sedikit lebih setengah matang lagi ya bun. Oke, kalau ini sudah sedikit lebih setengah matang, kita bisa campurin sama bumbu yang udah kita ulek tadi atau bumbu yang udah kita halusin tadi. Kita aduk-aduk sampai bumbunya itu kecium harum dan lebih garing teksturnya ya bun. Untuk menumis bumbu halus ini cukup pakai api kecil aja ya bun, supaya enggak cepet gosong tapi matangnya itu merata. Kalau pakai api kecil, matangnya itu lebih merata ya bun. Kita tungguin sampai baunya kecium harum dan lebih kering. Ini udah kelihatan ya, ini sudah matang, sudah garing. Bisa langsung kita taruhin di iga yang sudah kita rebus. Ini iganya udah pada ngambang. Bisa langsung kita campurin bumbunya ke rebusan iga. Kita campurin sama minyaknya biar lebih sedap ya bun. Jangan kaget kalau rebusan airnya itu ngeluarin busa yang cukup banyak seperti ini. Ini dikarenakan kita pakai baking soda pas lagi ngebalurin si iganya. Jadi ini nggak apa-apa ya bun. Nah, kalau busanya udah mau tumpah bisa kita kecilin api kompornya. Ini tungguin sampai bumbunya itu sedikit meresap ke dagingnya, ke tulang-tulangnya. Jangan lupa untuk kita aduk sesekali. Di sini kita juga bisa langsung tambahin bumbu lainnya seperti kaldu. Ini aku pakai
kaldu sapi. Kalau ada kaldu lainnya bisa pakai kaldu lainnya. Ini kita bisa taruhin 2 sendok teh. Dan kita bisa taruhin MSG buat buat bundanya yang gak suka MSG bisa di skip untuk MSG-nya. Untuk garam, karena tadi pas lagi ngehalusin kita udah kasih garam. Ini kita kasih gula pasir 1 sendok teh juga. Kalau sudah semua bisa kita aduk supaya bumbu-bumbunya itu larut sama kuah-kuahnya ya bun. Kita bisa potong-potong sayur pelengkapnya. Di sini udah kita siapin semuanya. Kita bisa potong mulai dari wortel. Untuk wortelnya ini selera ya bun. Untuk komposisinya, untuk aku cukup segini aja. Untuk potongannya juga selera, mau segitiga atau bundar yang seperti ini. Bisa juga dipotong 2 dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Buat bundanya yang suka sama wortel bisa ditambahin juga. Untuk aku cukup segini aja. Kita juga bisa potongin kentang. Untuk kentangnya aku pakai 4 butir kentang karena 4 butir ini kecil-kecil ya bun. Untuk banyak atau sedikit kentangnya bisa disesuaikan sama seleranya bunda masing-masing. Untuk potongannya juga bisa potongan lebih kecil ataupun lebih besar dari yang aku potong seperti ini. Nah, untuk sayur pelengkapnya juga bisa bunda tambahin seperti sayur kol ataupun sayur buncis. Untuk aku cukup pakai sayur yang udah tersedia di kulkas ya bun. Untuk bundanya yang punya kol bisa banget ditambahin sama sayur kol ataupun sayur buncis. Kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk tomat aku pakai 1 buah tomat, bisa pakai yang warna hijau ataupun yang warna merah. Berhubung aku nggak punya tomat yang warna hijau, aku pakai tomat yang setengah matang yang seperti ini. Ini nanti bikin kuahnya itu lebih seger ya bun. Untuk aromatiknya aku pakai seledri yang diiris tipis-tipis. Ini pakai seledrinya sama batangnya ya bun. Aku cukup pakai 1 tangkai aja, diiris tipis-tipis seperti ini. Bisa kita gabungin sama tomatnya. Sekarang kita mau irisin bawang teropong ataupun daun bawang. Ini diirisin sesuai seleranya bunda aja. Kalau aku ngirisinya itu lebih kasar ya, lebih besar-besar, jadi nggak terlalu halus gitu. Buat yang nggak suka daun teropong bisa disedikitin lagi biar rasanya itu sedap dan lebih seger. Kita potongin semua. Untuk sayur wortel sama sayur kentangnya itu kita bisa taruhin ke rebusan iganya terlebih dahulu. Nah, untuk tomat, daun seledri dan bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu karena nanti kita mau taruhin nanti kalau si wortel sama kentangnya itu udah empuk. Jadi kita sisihkan terlebih dahulu. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita geser. Ini pakai api sedang ya bun, karena dagingnya itu emang sudah empuk kalau dipakein sama baking soda atau soda kue. Nah, sekarang kita bisa campurin wortel sama kentangnya. Ini kita taruhin supaya lebih empuk karena ini sedikit keras.
Jangan lupa untuk sesekali kita aduk ya bun. Kita bisa tungguin sampai sayurannya itu lebih empuk atau sedikit empuk. Di sini untuk mempercepat kematangan sayurnya, bisa kita tutup pancinya dan kita tungguin selama 3-4 menit saja. Kita tungguin, kita cepetin ya bun. Ini kalau sudah empuk, jangan kaget ya bun, ini busa dari baking sodanya. Ini udah kelihatan untuk sayurannya itu udah empuk, udah matang ya bun. Karena warnanya sudah sedikit lebih pucat. Di sini juga kita bisa ditambahin sama daun bawang, seledri, dan tomat. Kita taruhin semuanya. Untuk sayuran-sayurannya itu udah kita cuci ya bun sebelumnya. Kayak gini aja udah kelihatan seger banget bunda. Jangan lupa untuk bundanya cek rasa, sekiranya kurang asin bisa ditambahin sama penyedap atau garam. Kurang manis juga bisa bundanya ditambahin sama gula pasir. Kalau pakai resep aku ini udah pasti rasanya itu pas dan seger. Nah, untuk iganya sendiri bisa bundanya pakein iga sapi atau iga kambing seperti aku. Bisa juga kalau nggak bisa beli iga, bundanya pakai ayam, bisa pakai ceker ayam ataupun daging ayamnya. Ini kita tunggu sampai semua komposisinya itu matang. Ini udah kelihatan seger dan gurih tentunya ya bun. Tapi kalau bundanya males masak atau mager, bisa banget ibundanya beli sop iga di warung-warung terdekat. Tapi kalau beli itu sedikit lebih mahal ya bun. Kalau bikin sendiri itu cukup uang 50.000 bisa dapetin 1 panci. Nah, ini untuk mempercepat kematangan semua komposisi, bisa kita tutup pancinya. Nah, di sini juga bundanya bisa siapin wadah untuk mensajikan sop iganya. Sop iga ini rasanya seger, gurih, dan sedap banget ya bun. Buat bundanya yang punya jeruk nipis atau jeruk limau, bisa banget dikasih peresan jeruk nipis. Itu rasanya bikin semakin seger ya bun. Bisa juga kalau bundanya punya kecap, bisa digabungin sama kecap yang udah dikasih cengis. Itu juga rasanya bikin nambah seger, nambah sedap, nambah gurih. Sop iga ini bisa disajiin untuk suami, anak, ataupun keluarga lainnya. Nah, untuk mempercantik tampilannya dan untuk memperseger rasanya, bisa bunda pakein bawang merah yang udah digoreng atau bawang goreng seperti ini. Ini jadi tampilannya itu lebih cantik, rasanya lebih gurih, lebih seger ya bun. Aku pakai semua karena emang udah habis. Dan sudah jadi bunda, ini dia sop iga kambing, rasanya seger, gurih, sedap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa recook dan semoga bermanfaat bunda.